Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar matematika, melanjutkan tentang barisan dan deret kemarin. Salah satu aplikasinya adalah pada penghitungan bunga majemuk dalam dunia perbankan. Contoh misalkan ada kasus macam ini, Budi meminjam uang di bank sebesar 75 juta rupiah untuk merenovasi rumah. Dia mendapatkan bunga majemuk 3% per tahun selama 3 tahun. Maka dia mendapatkan rincian semacam ini. Pada tahun ke-0 berarti pada saat meminjam belum dapat bunga ya, dia pinjamannya 75 juta. Kemudian pada tahun pertama dengan bunga 3%, maka pinjamannya yang harus dikembalikan itu adalah 77.250.000 rupiah. Pada tahun kedua masih dengan bunga 3% menjadi seperti ini, dan pada akhir tahun ketiga menjadi 81.954.525 rupiah, sehingga di sana ada bunga atau selisih sebesar 6.900.000 atau hampir 7 juta. Dari tabel itu perhitungannya semacam ini. Pada periode pertama 3% dari pokoknya atau modal pokoknya, 3% kali 75 juta, 2.250.000. Maka pada periode pertama akhir utangnya berasal dari utang mula-mula dan bunga yang harus dibayarkan menjadi 77.250.000 rupiah. Bunga pada periode kedua kita menghitungnya dari pokok akhir periode 1, bukan 75 juta melainkan 77.250.000. Kalikan 3%, diperoleh bunganya, tambahkan dengan modal awalnya dan seterusnya begitu. Nah, berbicara bunga berarti ada pertambahan modal yang diberikan bank kepada nasabahnya, dan hal ini bisa berupa modal atau berupa bisa piutang. Bunga juga bisa diartikan pinjaman. Ada dua macam jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Dikatakan bunga tunggal manakala hanya bunga diberikan berdasarkan pada perhitungan modal di awal saja, sehingga bunganya hanya memiliki satu variasi saja tetap. Dari periode 1 ke periode berikutnya tidak ada perubahan bunga. Maka bunga yang diperoleh relatif sama seperti waktu menabung di bank itu. Modal adalah jumlah yang dibungakan. Modal awal merupakan modal yang dikeluarkan pada saat usaha atau sebelum dibungakan, dan modal akhir itu adalah hasil dari modal awal ditambah dengan bunga dalam periode tertentu. Biasanya modal awal diberi simbol M0, kemudian bunganya menggunakan huruf B, ada yang menggunakan I kalau menggunakan kata interest, kemudian N itu menunjukkan periode bertambahnya modal, kemudian MN itu adalah modal akhir pada periode ke N. Contoh misalkan diketahui modal pinjamannya 1 juta dengan bunga 2% per bulan, maka setelah 5 bulan berapa modalnya? Jika dihitung menggunakan bunga tunggal menjadi semacam ini, 1 juta kali 1 tambah 5 kali 2/100 itu adalah bunganya, 5 itu banyaknya periode, maka diperoleh 1.100.000 rupiah. Nah, pada materi ini yang kita pelajari adalah tentang bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi pada periode sebelumnya, sehingga untuk periode 1 dan periode 2 yang menjadikan dasar perhitungan bunga itu berbeda, karena periode 2 berasal dari periode 1 ditambah bunga, sementara periode 3, periode 2 ditambah bunga, dan seterusnya begitu, sehingga banyak besarnya bunga untuk tiap periode akan bervariasi. Semakin banyak modal awal yang didapatkan, maka bunganya pun relatif semakin besar pula. Rumusnya adalah semacam ini, MN sama dengan M0 ditambah 1 plus B pangkat N. Kalau tadi N kali B, sekarang 1 tambah B pangkat N. Ada pembuktiannya, silahkan Anda buka. Contoh misalkan Tony meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga majemuk 2% per bulan.
hitunglah besar pinjaman setelah 5 bulan. Berarti 1 juta ini adalah modal awalnya 1 ditambah dengan 0,02 itu 2% pangkat 5 karena dia meminjam selama 5 bulan. Maka setelah kita hitung diperoleh angka 1.104.080 rupiah 80 sen. Contoh lagi, misalkan ada modal sebesar 4.500.000 dibungakan dengan suku bunga majemuk 3% per bulan. Tentukanlah modal akhirnya setelah 5,75 bulan atau 5,3/4 tahun. 5,3/4 bulan, maaf. MN berarti M kali 1 plus I pangkat N. Di sini kita menggunakan simbol I tidak B. Ya, kita akan mencoba bermacam-macam simbol supaya tidak membingungkan karena literatur yang bisa Anda baca kadang menggunakan B, kadang menggunakan I. 4.500.000 itu adalah modal awalnya, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah 0,03 itu berasal dari 3%, pangkat 5,75. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 5.333.675,8 sen. Ini adalah besarnya modal akhir setelah disimpan atau dibungakan selama 5,75 bulan. Ada penambahan di sana cukup signifikan sekitar 800.000 lebih ya. Nah, implikasi dari kita belajar tentang bunga, karena bunga itu relatif dengan sesuatu yang bertambah, maka ada istilah penyusutan atau depresiasi, berarti pengurangan nilai dari harta terhadap nilai awalnya. Penyusutan dilakukan secara berkala dalam rangka pembebanan biaya pendapatan, baik atas penggunaan harta maupun karena sudah tidak memadai lagi kualitasnya. Misalkan Anda memiliki mobil, maka untuk 5 tahun ke depan tentu harganya akan berkurang, akan menyusut. Di sana ada teori penyusutannya. MN sama dengan M0 kali 1 dikurangi NP. Kalau pada bunga majemuk di sini penjumlahan, maka kalau pada penyusutan di sini adalah pengurangan karena akan berkurang nilainya. Kemudian juga ada istilah pertumbuhan. Penyusutan ini berkaitan dengan bunga tunggal ya. Sementara pada pertumbuhan itu lebih berhubungan dengan bunga majemuk. Hampir sama, hanya di sini karena istilahnya pertumbuhan kita menggunakan J. Adalah kenaikan jumlah tiap periode berdasarkan rasio tertentu. Bukan bunga tetapi adalah rasio. Misalkan menghitung pertambahan penduduk, ya pertumbuhan penduduk mengikuti bentuk majemuk, maka kita bisa menggunakan rasio. Suatu wilayah penduduknya bertambah 2 kali lipat dari tahun awalnya, maka kita menggunakan bentuk pertumbuhan. Ini cara menghitungnya sama, hampir sama dengan bunga majemuk. Jadi pada materi bunga majemuk sendiri ternyata implikasinya banyak sekali, bisa dalam bentuk penyusutan, bisa dalam bentuk pertumbuhan. Nah, untuk menghitung tentang bunga majemuk, Anda tentu akan kesulitan manakala menghitung dengan manual, maka disarankan silahkan menggunakan alat hitung, bisa kalkulator, komputer atau lainnya. Nah, untuk tugasnya, misalkan suatu modal mempunyai besar 100.000 dibungakan selama 3,5 tahun menggunakan bunga majemuk 4,5% setiap triwulan, setiap 3 bulan. Maka berapakah nilai akhir dari modal tersebut? Nah, semoga ini bisa menambahkan pemahaman kita tentang bunga majemuk. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.